Oke, selamat datang semuanya di sesi ekstraktivisme transisi energi dan perlawanan perempuan sehari-hari. Sesi ini diorganisasi oleh Kak Siti Maimunah atau Kak Mai dari Mama Aleta Fund. Jadi yang juga akan menjadi chair di sesi ini. Jadi saya serahkan langsung aja sesi ini pada Dr. Siti Maimunah untuk melit dan memfasilitasi diskusi di sesi ini. Silakan Kak Mai. Terima kasih Mas Farid. Selamat pagi, siang ya sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama, terima kasih buat kawan-kawan penyelenggara yang sudah bekerja keras menyiapkan acara ini, juga buat kawan-kawan narasumber. Ada yang ada di Jakarta, lagi ada di Poso, terus juga ada di Surabaya, lagi terbaring di rumah sakit. Terus juga ada yang di Kalimantan Timur, Samarinda. Terima kasih atas usahanya untuk bisa bergabung. Juga kawan-kawan yang sudah menyediakan waktunya untuk berdiskusi. Ini panel kedua Mama Aleta Fund. Jadi Mama Aleta Fund ini dari namanya Mama Aleta itu adalah organisasi yang didirikan oleh Ibu Aleta Baun dan para pendukungnya untuk mendukung perjuangan para perempuan di garis depan. Ini panel kedua kami setelah kemarin kita mengadakan panel senjata kami adalah upacara adat yang menghadirkan beberapa perempuan di garda depan. Sebelumnya mau disclaimer dulu, jadi narasumber ini yang bekerja di isu-isu ekstraktivisme, terutama pertambangan. Tapi kenapa nggak ada perempuannya gitu ya narasumbernya? Jadi memang ini satu refleksi juga bahwa penulis dan peneliti di isu-isu yang terutama ini jaringannya bagian dari jaringan advokasi tambang itu memang perlu diperbanyak untuk perempuan. Sebenarnya penulisnya ada yang perempuan, tapi bergantian di sesi sebelumnya sudah perempuan yang bicara. Eh, tapi ini juga bagian dari kawan-kawan yang narasumber di sini juga memahami begitu ya, bagaimana sebenarnya isu-isu perempuan yang muncul dalam kerja-kerja isu ekstraktivisme dari aktivis dan juga pendeta menjadi narasumber. Terima kasih. Nah, acara ini sebenarnya merupakan lanjutan dari peluncuran buku berikutnya, Ki, yang ini covernya jadi ekstraktivisme transisi energi. Kawan-kawan nanti bisa, karena kami hari ini pertama kali meluncurkan untuk bisa di-download gratis. Nanti linknya akan ada di grup, kawan-kawan bisa download gratis. Lanjut. Jadi kami pakai pendekatan ekstraktivisme untuk kita biasa sering mendengar tentang ini ya transisi energi, termasuk motor listrik, mobil listrik, begitu ya, yang ternyata menurut kami adalah ini tuh praktek-praktek ekstraktivisme, bukan sesuatu yang memberikan harapan baru gitu ya. Jadi transisi energi dipromosikan sebagai satu jawaban untuk menghadapi dampak perubahan iklim. Kenapa disebut hijau gitu? Karena dia seolah ramah alam gitu ya. Jadi ekstraktivisme menurut Gudinas adalah kegiatan yang membongkar secara luar biasa baik bahan mentah ataupun bahan setengah jadi yang kemudian ditujukan untuk ekspor begitu ya, terutama. Tetapi belakangan ekstraktivisme yang semula untuk isu pertambangan ini semacam traveling konsep gitu ya. Kemudian juga karakter-karakternya ternyata bisa digunakan untuk bentuk-bentuk eksploitasi lain gitu, termasuk kehutanan, pertanian, bahkan pariwisata yang rakus lahan, air, dan energi. Jadi kesamaannya pada karakter. Nah, ekstraktivisme ini harus dilihat sebagai sebuah rerantai, tidak hanya tempatnya pembongkaran aja, tetapi ekstraksi, produksi, distribusi, konsumsi, dan pembuangan. Jadi dia rerantai itu, sehingga kemudian kita bisa meletakkan diri kita. Jadi kita tidak sedang bicara tentang oh sesuatu yang ada di sana gitu ya, tetapi bagian sehari-hari karena kapitalisme itu juga tidak hanya hubungan dia juga hubungan penindasan, tapi juga hubungan sosial yang dekat lainnya gitu. Nah, ekstraktivisme juga menautkan gitu ya, secara geografis lanjut.
bagaimana wilayah-wilayah satu dibongkar untuk memenuhi kebutuhan wilayah lain, termasuk karakternya yang teritorial gitu ya, termasuk kita tahu bagaimana kemudian transisi energi ini memperluas pembongkaran yang semula tidak sebanyak sekarang, termasuk tambah lagi pabriknya, menghasilkan limbah yang luar biasa, begitu. Ini yang kita sebut ada hubungan pemangsaan yang terjadi akibat praktek-praktek ekstraksi ini. Lanjut. Nah, pada kesempatan kali ini kita ingin menunjukkan gitu ya, kenapa transisi energi itu kita sebut praktek-praktek pemangsaan, praktek-praktek ekstraktivisme yang berkedok hijau gitu ya, dengan alasan perubahan iklim. Kita akan punya 4 narasumber yang akan menyampaikan bagaimana rantai ini bekerja sebenarnya. Yang pertama adalah narasumber yang akan menyampaikan kawan Taufik dari Jatam, Sulawesi Tengah, yang akan menunjukkan bagaimana wajah eksploitasi nikel yang sekarang tidak hanya tambang tetapi juga smelter, transportasi dan seterusnya di kawasan Sulawesi Tengah. Sulawesi adalah wilayah yang menjadi eksploitasi sejak lama ya, tapi kemudian meluas begitu ada transisi energi. Berikutnya yang biasanya tidak banyak dibicarakan dan itu menjadi energi utama bagi smelter nikel ini adalah batu bara. Jadi batu bara kemudian menjadi makin meluas dengan adanya pertambangan nikel dan proyek-proyek transisi energi ini. Ditambah kemudian kita akan lihat bagaimana dengan proyek-proyek pembakarannya gitu ya. Itu akan diwakili oleh satu PLTU yang lumayan lama bisa jadi tua gitu ya di Paiton, Jawa Timur. Dan dampaknya seperti apa karena PLTU ini juga ada di masing-masing di tambang-tambang ini gitu. Dan yang terakhir yang juga didorong sebagai satu jawaban dampak perubahan iklim adalah proyek panas bumi. Nah, Pak Tersimo nanti akan menyampaikan tentang bagaimana sebenarnya di balik panas bumi ini, khususnya bercerita tentang bagaimana perempuan-perempuan Pocoleo juga melawan. Dari 4 wilayah ini kita akan mendengar bagaimana proses-proses tidak hanya proses eksploitasi, tapi juga perlawanannya seperti apa, mulai dari Sulawesi Tengah, kemudian ke Kalimantan Timur, ke Jawa Timur gitu ya, Paiton ada di sana dan juga ke Flores. Nah, begitu kira-kira kawan-kawan. Terima kasih para narasumber. Kita akan masuk kepada presentasi. Kami akan mempersilahkan kawan Taufik dari Jatam Sulteng untuk menyampaikan tentang rantai ekstraktivisme yang pertama dari wajah transisi energi di Indonesia. Kami persilahkan. 10 menit ya, kakak ya. Ya. Bukan Python. Terima kasih Mbak Mai dan kawan-kawan semua atas kesempatannya. Saya kira apa yang sudah banyak dijelaskan oleh Mbak Mai bagaimana ekstraktivisme itu bekerja, dan mungkin kami di Sulteng akan menjelaskan bagaimana ekstraktivisme ini memangsa ruang hidup bagi masyarakat yang ada di tapak di wilayah nikel, industri nikel itu dilakukan. Nah, ini adalah tampilan slide yang ada di hadapan semua kawan-kawan ini untuk kawan industri nikel yang integrasi antara hulu dan hilir. Jadi terintegrasi ada kegiatan penambangan nikel, kemudian ada wilayah pemurnian nikel di wilayah hilirnya, di wilayah Kabupaten Morowali. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Mbak Mai tadi, ekstraktivisme ini saling terhubung satu sama lain karena pertama, dalam proses produksi yang untuk menghasilkan bahan baku kendaraan-kendaraan listrik yang dianggap sebagai eh, kendaraan yang akan mengatasi krisis, itu diproduksi dari energi kotor seperti batu bara, dan itu datang dari Kalimantan, Sumatera, dan beberapa tempat yang lain. Nah, kawan, ini adalah bagaimana ekstraktivisme bekerja di Sulawesi Tengah. Proses penghancurannya tersebar di
seluruh daratan di Sulawesi Tengah dan semua terhubung satu sama lain. Nah, ini legitimasi dari proses penghancuran yang dilakukan di wilayah Sulawesi, dan ini adalah sebaran pabrik smelter yang menghasilkan kendaraan-kendaraan listrik, baja nirkarat dan lain sebagainya yang itu merampas ruang hidup masyarakat yang ada di Tapa, dan ini terhubung satu sama lain dengan eh, tambang batu bara. Taufik, suara hilang kok. Halo Taufik. Kayaknya terlempar ya. Oh Nggak iya ada. kok. Baik. Halo, Ya tiba-tiba lanjut. terlempar. Maaf, Ya maaf. sudah. Ya, Nah Mbak. disambung. Nah, Yuk silakan. eh, eh, yang terakhir tadi di slide soal pabrik smelter. Nah, itu adalah satu cerita dari wilayah Pulau Sulawesi, khususnya Provinsi Sulawesi Tengah. Sebenarnya cerita dari green economy, transisi yang berkelanjutan, hampir kita bilang ini cerita yang sedang cerita bual yang sedang dikeluarkan jargonnya oleh pengelola negara ini. Nah, sama sekali ini adalah cerita perampasan ruang hidup, hancuran ruang hidup di tempat lain karena pembukaan smelter kawasan-kawasan industri ini memangsa wilayah-wilayah lain, memangsa wilayah kawasan hutan, hancurkan pulau-pulau kecil di tempat lain yang ada nikelnya, menghancurkan ruang hidup masyarakat yang ada di Kapling, wilayah perkebunan, pertanian, lanjut, Mbak, menghancur wilayah ini ya, tempat eksploitasi dan di wilayah ke bawah ya. Iya, Kakak Taufik ini sedang di Poso. Dia baru selesai sidang. Jadi minta maaf kawan-kawan. Kita sabar ya menunggu sambungan mereka ya. Oke. Eh, belum masuk ya? Boleh tayangin berikutnya, Ki? Halo. Nah. Ya, ini adalah proses penghancuran yang bagian dari proses penghancuran tadi dari ekstraktivisme di setengah. Bukan hanya ya ini penghancuran wilayah pesisirnya yang nanti warga harus kehilangan sumber kehidupannya. Berikutnya, Mbak, berikut eh, berikutnya slide berikut. Halo, Itu udah Allah, geser, ringan nih. Fik. Itu udah geser gambarnya. Ada gambar Halo, PLTU. Halo. halo. Oh, bisa dengar Slide kah? berikutnya. Ya, ya, Mbak. Berikut Sudah, sudah. ya ini ya berikutnya, Mbak. Ini cerita pembualan yang sedang eh, apa di selalu dijargonkan dengan adanya ekstraktivisme, mobilisasi produksi batu nikel katanya akan menurunkan laju angka kemiskinan. Dari hasil riset yang kami lakukan, justru dari proses ini eh, angka kemiskinan justru tidak menurun, bahkan cenderung meningkat karena ada proses penghancuran lapangan pekerjaan, wilayah pertanian, wilayah perkebunan yang dihancurkan oleh kegiatan-kegiatan ekstraktivisme ini seperti nikel. Nah, ini soal komoditas yang dihancurkan justru pra hilirisasi nikel seperti yang ada di Morowali. Masyarakat masih menggantungkan hidupnya dengan perkebunan, justru itu
lebih banyak memberikan menurunkan laju angka kemiskinan di wilayah Morowali dan Morowali Utara. Nah, bukan hanya itu, proses yang terjadi dalam hilirisasi nikel ini bukan hanya mengeksploitasi dan menghancurkan ruang hidup masyarakat, tapi juga kita tahu bagaimana mereka mengeksploitasi tenaga kerja, khususnya tenaga kerja pekerja perempuan, di mana ada batasan soal penggunaan cuti haid dan lain sebagainya yang ada di mana di wilayah kawasan industri nikel itu. Dan selain itu masyarakat yang ada di sekitaran hilirisasi nikel ini juga uh, tidak dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan dan lain sebagainya terkait dengan bagaimana pemanfaatan ruang hidup mereka. Dan ketika masyarakat ketika masyarakat memprotes, khususnya kelompok rentan, itu hampir diabaikan. Dan kalau kita melihat bagaimana peta proses hilirisasi yang terjadi di wilayah kawasan industri nikel ini, justru yang paling terdampak adalah kelompok-kelompok perempuan. Namun dari hasil yang riset yang kami dapatkan, ini cenderung tidak didengarkan suaranya begitu dalam proses ekstraktivisme di hilirisasi nikel di Sulawesi Tengah. Dan uh, dari praktik yang banyak hal yang kita dapatkan, tidak adanya partisipatif, kemudian seperti yang disampaikan oleh Mbak Mai, cerita ekstraktivisme khususnya hilirisasi nikel yang ada di Sulawesi Tengah itu terintegrasi dari hulu ke hilir, justru pertama mengorbankan ruang hidup masyarakat yang ada di Tapak, menghilangkan sumber pekerjaan, mengeksploitasi tenaga kerja, khususnya kerja perempuan yang itu sangat miris melihat proses kerja di mana di wilayah kawasan-kawasan industri nikel tersebut. Sehingga kita mau bilang ekonomi hijau, transisi energi yang berkelanjutan itu sebenarnya kedok baru dari para pengelola negara ini yang sebenarnya mau menghancurkan atau melululantahkan negara ini lewat energi hijau, transisi dan lain sebagainya, pendapatan negara dan lain sebagainya. Nah, saya kira ini juga sudah banyak diulas di dalam buku yang uh, uh, kita tulis soal ekstraktivisme itu yang sempat ditayangkan pada slide awal. Nah, ini juga kenapa terus kita suarakan di wilayah kegiatan ekstraktivisme itu saling terhubung satu sama lain seperti yang ada di wilayah kawasan industri. Kami terus mengkampanyekan penyelamatan wilayah pertambangan pasir dan batuan karena proses pemurnian nikel juga itu membutuhkan bahan seperti batuan gamping, kemudian pasir kuarsa yang juga dieksploitasi karena wilayah-wilayah kebutuhan untuk pemurnian nikel. Sehingga memang ekstraktivisme di Sulawesi Tengah khususnya hilirisasi nikel sebenarnya bukan hanya memangsa wilayah Morowali, tapi memangsa wilayah lain, memangsa wilayah pulau kecil, memangsa wilayah Kabupaten Bangkep yang kaya akan karsnya. Nah, mungkin itu Mbak yang bisa kami sampaikan dari Sulawesi Tengah. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Mai. Terima kasih Taufik. Kita akan lanjut kepada rantai ekstraktivisme berikutnya adalah batu bara. Di mana Kalimantan Timur ternyata tidak hanya dibongkar batu baranya, tetapi juga dibangun smelter juga untuk nikel. Yang kedua, setelah ya. Silakan Kakak Judika dari Jatam Kaltim. Ya, oke. Terima kasih Mbak Mai dan teman-teman konferensi yang telah memberikan kesempatan bagi kami dari Jatam Kaltim atau dari Kalimantan Timur untuk berbagi cerita dan berbagi informasi mengenai situasi yang ada di Provinsi Kalimantan Timur hari ini yang sudah sangat babak belur dihajar oleh berbagai macam ragam industri ekstraktif, mulai dari zaman kayu, batu bara, terus juga perkebunan kelapa sawit yang skala besar, dan juga terakhir puncaknya adalah pembangunan megaproyek ibu kota negara.
Dan semua hari ini dosa-dosa yang telah ditimbulkan atau yang telah dibuat oleh negara lewat tanda tangan perizinan terhadap para perusahaan-perusahaan atau para pengusaha yang hari ini juga telah mewariskan berbagai macam bencana, dan Kalimantan Timur tinggal hanya menunggu waktu panen dari daya rusak aktivitas industri ekstraktif tersebut. Dan di sini saya juga akan mungkin nanti berbagi cerita di satu titik dari ribuan titik wilayah aktivitas pembongkaran yang ada di Provinsi Kalimantan Timur yang sudah kami muat dalam buku ekstraktivisme transisi energi secara kolektif dengan teman-teman di berbagai daerah seperti yang disampaikan oleh Bung Topik tadi. Mereka sudah juga menuliskan bagaimana cerita tentang pembongkaran nikel, pembongkaran ruang hidup untuk mengekstraksi nikel yang ada di Sulawesi. Begitu juga dengan di Jawa Timur ada PLTU Paiton sebagai salah satu hilir dari pembongkaran batu bara untuk PLTU tersebut. Nah, wacana transisi energi yang selalu kita dengar memang menjadi satu jargon yang selalu digaungkan oleh pemerintah untuk menutupi busuknya karakteristik dan sifat negara yang tidak mementingkan ruang hidup dan kehidupan masyarakat yang ada di daerah-daerah, khususnya Kalimantan Timur, masyarakat yang berada di lingkar tambang. Sangat-sangat merupakan salah satu korban dari rakusnya negara terhadap atas nama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Rakyat dikorbankan, rakyat ditumbalkan. Dan wilayah ini juga sebenarnya memiliki catatan dan sejarah panjang bagaimana sangat-sangat memiliki peradaban yang sangat-sangat memilukan. Mereka dijajah tidak hanya di masa kemerdekaan, mereka juga dijajah oleh rezim kolonial pada saat itu demi mengekstraksi migas atau minyak dan gas yang ada di sana gitu. Lantas seperti apa sih sebenarnya situasi yang dialami oleh masyarakat di Sanga-Sanga? Apakah kelompok perempuan di sana hari ini ataupun pada saat industri ekstraktif tersebut masuk hanya diam dan menerima dengan pasrah? Tentunya kami coba menggali informasi-informasi itu di lokasi-lokasi tersebut dan seperti apa sih sebenarnya daya rusak yang diterima oleh masyarakat, khususnya kelompok perempuan yang paling rentan menerima daya rusak secara langsung dari aktivitas-aktivitas tersebut. Ada banyak sekali kelompok perempuan atau kelompok ibu-ibu yang kami temui bercerita bagaimana naasnya penerimaan yang mereka rasakan secara langsung ya akibat hadirnya industri-industri tersebut seperti penyakit, terus juga kesulitan mengakses air ya, dan juga kesulitan dari sisi finansial karena ruang ekonomi mereka itu juga sudah dibongkar, dirusak dan dihancurkan oleh industri ekstraktif yang namanya pertambangan batu bara yang ada di sana milik dari salah satu tokoh atau oligarki besar di negara Republik Indonesia kita tercinta, yaitu Luhut Binsar Panjaitan. Nama perusahaannya Toba Bara Group, di bawahnya nama perusahaan yang mengekstraksi di sana perusahaan PT Adimitra Baratama atau yang sering kita sebut ABN. Lantas seperti apa sih sebenarnya potret beban berlapis yang dirasakan oleh masyarakat Sanga-Sanga di sana gitu? Pertama pastinya soal air ya, yang menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat di sana. Air mereka yang dahulunya itu sangat melimpah sekali, bahkan di aliran parit-parit yang dekat dengan pemukiman itu pun dulunya sebelum perusahaan ini masuk pada tahun 2008, mereka masih bisa meminum secara langsung gitu. Naasnya pada tahun 2020 sumber-sumber air yang sangat melimpah tersebut itu hilang. Bahkan sumur-sumur warga itu pun itu sudah tercemar dengan limbah-limbah zat berbahaya atau kadar asamnya sudah melampaui baku mutu gitu, sehingga membuat warga terpaksa harus mencari solusi alternatif dan mengeluarkan beban biaya tambahan untuk membayar atau membeli air PDAM misalnya yang disediakan memang fasilitasnya oleh negara di sana gitu untuk memenuhi kebutuhan air mereka sehari-hari. Tapi kan masalahnya ruang ekonomi mereka juga sudah turut dihancurkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga mereka juga mengalami situasi yang sangat-sangat kritis dari sisi finansial untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, terutama kelompok ibu-ibu yang biasanya juga pasti memikirkan tentang itu, terutama
masalah tentang kebutuhan pokok di dapur gitu. Dan itulah yang dirasakan oleh masyarakat di di Sanga-Sanga, salah satu tempat yang menjadi titik korban dari rakusnya industri ekstraktif tersebut. Nah, selain kondisi air, lalu masyarakat juga ditimpahi dengan limbah batubara yang memang disengaja dibuang oleh perusahaan dan dialirkan ke pemukiman warga di sana gitu, sehingga itu juga menyita perhatian, menyita waktu dan merugikan juga bagi masyarakat di sana ketika banjir tiba. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang tertunda, kegiatan-kegiatan produktif ekonomi yang harus dibatalkan karena mereka harus sibuk untuk membersihkan rumah mereka yang dibanjiri oleh limbah-limbah perusahaan tersebut gitu. Nah, selain itu masyarakat juga dibebankan biaya soal beban biaya untuk air yang biasanya masyarakat tidak mampu mengakses PDAM misalnya. Mereka harus membeli obat air, dan kita tahu sendiri bagaimana karakteristik obat air yang tersedia juga itu juga mengandung zat-zat yang berbahaya dan bisa saja akan menyebabkan penyakit pada tubuh mereka, masyarakat yang ada di sana, khususnya perempuan yang sangat rentan sekali terhadap tubuh mereka, mulai dari reproduksi mungkin bisa jadi akan terganggu karena kalau dicek dari bahan-bahan yang tercantum di dalam obat air tersebut juga mengandung zat-zat yang berbahaya sekali. Lantas apakah ada protes? Ya, pastinya ada protes. Dan masyarakat di sana mencoba, khususnya kelompok ibu-ibu pada tahun 2020 itu datang dan lantang secara langsung ke pintu air pembuangan limbah tersebut dan menyetop aktivitas tersebut. Mereka beramai-ramai dari kelompok ibu-ibu tersebut menantang perusahaan untuk bertanggung jawab agar menghentikan pembuangan limbah tersebut mengaliri pemukiman mereka, karena mereka sadar bahwa mereka lah yang secara langsung, secara kontan merasakan dampaknya secara dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, selain itu juga memang ada banyak sekali stigma yang dibangun oleh negara, ada banyak sekali stigma yang dibangun oleh perusahaan untuk melemahkan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kelompok ibu-ibu di sana. Mulai dari kriminalisasi dan intimidasi yang dilakukan oleh perusahaan dan aparat itu juga terjadi di sana. Seperti misalnya Ibu Suhartini, salah satu tokoh perempuan yang paling vokal di sana untuk memperjuangkan ruang hidup dan ekologi yang ada di kampungnya. Ia bahkan selalu difitnah, selalu didoxing oleh perusahaan, bahkan fotonya itu dipajang di pintu perusahaan, dianggap sebagai provokator yang menghasut warga dan kelompok ibu-ibu untuk protes kepada perusahaan. Dan narasi yang dibangun perusahaan juga bahwa masyarakat dianggap tidak tahu terima kasih karena mereka sudah disediakan lapangan pekerjaan, sudah diberikan bantuan dana tali asih misalnya, tapi mereka toh malah protes. Nah, gerakan-gerakan yang dilakukan perusahaan itu juga memecah gerakan kelompok ibu-ibu memang di sana yang awalnya sangat solid, sangat kuat banget gitu, akhirnya terpecah. Fitnah juga disebar di mana-mana. Salah satu komunikasi yang dulunya erat antar satu sama lain dari kelompok ibu-ibu itu juga sekarang sudah saling tidak percaya satu sama lain lagi, dan ini membuktikan memang bahwa industri ekstraktif seperti pertambangan ini justru sangat merugikan kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, dan kehidupan kebudayaan masyarakat yang ada di sana, yang notabene juga masyarakatnya adalah masyarakat pendatang yang didatangkan oleh Belanda pada saat itu untuk sebagai pekerja migas di sana. Nah, dan juga Ibu Suhartini juga merasakan sebenarnya intimidasi ruang terhadap lahan miliknya yang juga dikotori atau dibanjiri oleh limbah-limbah perusahaan pertambangan batubara di Kalimantan Timur, khususnya yang ada di Sanga-Sanga, sehingga ia tidak lagi bisa masuk ke dalam perkebunan ke dalam lahannya dia itu karena memang aksesnya sudah ditutup, dan secara tidak langsung mau tidak mau dia harus melepas lahan tersebut. Dan meskipun lahan itu dilepas, namun lagi-lagi hubungan erat antara hubungan erat bapaknya ataupun si ibu dari sendiri dengan lahan dia itu kan sudah terjalin erat sekali, sudah hampir puluhan tahun. Sehingga ketika lahan itu dilepas itu juga berdampak pada psikologis dan kesehatan si ibu dan si bapaknya ya, sehingga bapaknya itu bahkan setelah seminggu setelah lepas itu dia langsung meninggal pada saat itu karena sakit gitu. Dan ini membuktikan bahwa memang perusahaan itu membatasi dan memotong ikatan hubungan emosional antara masyarakat dengan hutan, masyarakat dengan alam yang dulunya dianggap sebagai
sebagai supermarket bagi kehidupan sehari-hari mereka itu dipangkas habis oleh hadirnya industri ekstraktif tersebut. Kak, maaf, Lantas di satu samping menit ya. Sudah, Oh, iya Mbak. satu Lantas menit. apakah Oke Mbak, lantas apakah perjuangan masyarakat di Sanga-Sanga itu hanya terletak di Kelurahan Jawa saja? Tentu tidak. Ada juga perjuangan di RT lain, misalnya di RT 24 yang notabene juga mampu dan bisa mengusir perusahaan pertambangan batu bara yang telah mewariskan lubang-lubang menganga di sekitar lahan-lahan milik mereka atau di sekitar pemukiman mereka secara langsung. Meskipun perjuangannya panjang, namun lagi-lagi atas dasar kekompakan dan kesulitan dari kelompok ibu-ibu yang terus bersuara memperjuangkan ruang hidup mereka, akhirnya masyarakat di sana bisa menang dan mampu menolak dan mengusir dan membatalkan perpanjangan perusahaan di sana. Mungkin itu dulu Mbak. Terima kasih. Minta maaf ya Judika. Nanti kita eksplorasi di tanya jawab. Oke, kawan-kawan, rantai berikutnya dari ekstraktivisme transisi energi itu adalah PLTU. Jadi pembakaran batu bara. Kita akan belajar dari PLTU di Python yang merupakan salah satu PLTU tertua ya di Jawa Timur, di Jawa. Kami persilahkan kawan Wahyu Eka Biber, Direktur Walhi Eksekutif Daerah Walhi Jatim untuk menyampaikan. Silakan Biber. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf belum bisa on cam karena kondisi yang belum memungkinkan. Ya, sebenarnya apa yang saya tuliskan di sini ini kan bagian dari cerita panjang terkait Biber, advokasi suaranya agak hilang, boleh kayaknya dekat. terutama terkait advokasi yang cukup panjang, terutama berkaitan dengan isu transisi energi, khususnya mendorong pemensiunan dini PLTU. Nah, advokasi ini pada akhirnya membawa satu cerita-cerita yang paling tidak menjadi cukup penting untuk dilihat bahwasanya selama hampir lebih dari 20 tahun PLTU Python berdiri, cerita-cerita bagaimana pola perampasannya, bagaimana upaya untuk bertahan dalam situasi debu-debunya ataupun dampak-dampaknya seperti apa, bagaimana penurunan ekonomi terjadi. Nah, kalau kita bicara terkait dengan PLTU Python begitu, tahun 94 PLTU ini berdiri. Kalau di Jawa Timur tahun 94 ini menjadi salah satu tonggak untuk berdirinya beberapa situs besar. Pertama adalah PLTU Python. Kalau di sekitar wilayah Gresik dan Tuban itu adalah semen Gresik ataupun semen Indonesia. Dari 94 ini adalah awal mula bagaimana pabrik-pabrik besar ini mulai berdiri. Tapi saya di sini akan lebih banyak menyoroti di Python. Nah, di Python tahun 94 keberadaan PLTU tersebut itu menggusur satu dusun. Dusun tersebut dinamakan sebagai dusun Sumber Gelatik. Sumber Gelatik ini dulu ada mata airnya, yang mata airnya ini digunakan oleh warga sekitar dan digunakan oleh warga sekitar untuk tempat singgah. Sama seperti yang saya temukan cerita ini dari seorang ibu yang merupakan penduduk asli dari dusun Sumber Gelatik begitu. Selain dusun Sumber Gelatik juga satu desa namanya Desa Binor juga dipaksa bergeser karena berdirinya PLTU Python begitu. Nah, salah satu pola kerentanannya yang kami temukan selama berada di sana begitu, ketika kita mendorongkan salah satu yang kita dorongkan transisi energi yang berkeadilan, di mana ada pemenuhan hak warganya menggunakan prinsip pertama ditanyakan dulu boleh atau enggak, kalau boleh dengan syarat tertentu apa dan lain-lainnya begitu. Nah,
ini boro-boro ada itu, tapi ya nggak ada, tiba-tiba dipindah begitu saja, tidak ada tanggung jawab, tidak ada diberikan rumah pengganti, tidak ada diberikan pekerjaan pengganti, tiba-tiba disuruh bergeser. Nah, sama seperti yang dirasakan oleh ibu tadi itu, bahwasanya yang dirasakan ibu tadi itu adalah setelah dulu dia membuka warung di sana, rumahnya di sana, suaminya seorang nelayan, ketika bergeser, dia mengalami satu perubahan. Di mana apa? Di mana dia bingung untuk mencari rumah pengganti. Sementara pihak pemerintah tidak menawarkan rumah pengganti untuk beliau begitu. Ya kalau mau ikut bergeser di wilayah yang sudah ditentukan, tapi ya rebutan gitu. Artinya ya dibiarkan begitu saja. Nggak ada tanggung jawab apapun gitu. Soal pekerjaan juga sama begitu. Bahkan beliau pernah bercerita begitu bahwa ketika sudah menempati wilayah yang katanya boleh ditempati begitu, itu sempat diusir oleh tentara dan polisi, dan bahkan pernah terkena stigma komunis karena menduduki ataupun bertempat tinggal di tanah yang katanya boleh tapi ternyata nggak boleh begitu. Dan sekarang beliau masih bercerita begitu dan masih ingatannya begitu terkait dengan bahwasanya dulu seperti ini, ini sumbernya saya di sini, sekarang saya harus berpindah, dan sekarang berpindah di dekat Pondok Pesantren Nurul Jadid sekarang, rumah beliau begitu. Nah, cerita-cerita lain itu juga berangkat dari wilayah situ begitu. Salah satunya adalah selain cerita kelam masa lalu, sekarang pun juga banyak orang yang dipaksa berpindah pekerjaan. Dari awal yang mengelola ikan begitu, tiba-tiba bergeser ke pertanian, tapi lebih banyak pertanian gagal, akhirnya bergeser ke sektor informal maupun pergi merantau ke luar kota karena ikan sudah tidak dapat menjamin. Salah satu cirinya adalah ikan-ikan sekitar PLTU begitu itu sudah mulai menurun untuk populasinya begitu, karena rusaknya lamun, karena rusaknya karang, dan pekerjaan mereka sekarang itu hanya kayak mengantarkan ABK untuk ke kapal tongkang, kayak mengirimkan belanja untuk ABK ke kapal tongkang yang mengangkut batu bara, itu saja begitu. Nah, sementara di pertanian, salah satu yang dirasakan mereka itu adalah salah satu yang dirasakan adalah bagaimana pertanian tembakau ini terganggu, terutama karena adanya PLTU. Ya meskipun PLTU ini bukan sebab utama, tapi efek yang karena faktor iklim, efek juga karena kerusakan lingkungan yang lainnya berpadu jadi satu, salah satunya juga efek dari fly ash dan bottom ash PLTU begitu. Kemarin kita juga melakukan pemantauan udara dengan alat air beam 3 yang kita gunakan untuk memantau juga di Surabaya, menemukan bahwasanya memang partikulat meter 2,5 cukup tinggi di sekitar situ, apalagi ketika beroperasi di malam hari. Jadi setelah kita ukur juga dengan alat EcoWeed begitu untuk tahu arah anginnya dan konteks cuacanya, akhirnya kita bisa mengambil satu kesimpulan. Dugaannya adalah memang arah PLTU itu memang sampai ke wilayah sejauh 5 km dari arah PLTU begitu. Nah, itu memang membuktikan bahwasanya keberadaan kelapa mati, tembakau yang kurang lagi produktif, itu memang salah satunya dipengaruhi juga oleh keberadaan dari operasi dari PLTU itu sendiri. Nah, artinya apa? Artinya keberadaan PLTU ini secara tidak langsung juga menjadi bagian untuk turut memerentan hidup warga di sekitar. Khususnya kalau kita bicara perempuan, hampir sama, baik perempuan maupun laki-laki juga mengalami hal yang serupa, terutama perempuan nelayan. Yang paling kerasa adalah mereka sudah tidak bisa melakukan pengolahan lagi, mereka tidak bisa tidak bisa membantu suaminya lagi, dan pada akhirnya di situ muncul ya konflik-konflik yang ada di sekitar mereka begitu. Kalau di pertanian juga hampir sama konteksnya, lebih ke konteks ekonomi. Tapi salah satu temuan kami juga terkait dengan keberadaan PLTU ini, salah satu yang kita sebut sebagai perlawanan sehari-hari begitu, salah satunya di konteks ini, perempuan di Python ini
tidak memperbolehkan cucunya keluar di pagi hari. Nah, ternyata ada alasan kenapa tidak boleh membawa cucunya ataupun anak-anaknya untuk keluar di pagi. Kalau keluar pun harus pakai masker. Karena itu berkaitan juga dengan debu yang ada di PLTU begitu. Jadi salah satu bentuk bentuk awareness mereka, salah satu bentuk ya boleh dikatakan sebagai bentuk perlawanan dalam diamnya adalah mereka paham bahwasanya oh ini adalah jam ketika PLTU cukup banyak mengeluarkan itu dan mereka kalau pagi dan malam itu memang harus pakai masker dan cucunya nggak boleh dibawa keluar kalau di pagi hari dan juga di malam hari meskipun dia ngerengek nangis dan lain-lain. Ternyata dia bilang gini, ya karena faktor kesehatan mas. Setelah saya korek lagi, akhirnya beliau bercerita bahwasanya yaitu bagian dari ini mas. Kalau malam itu kan dampak PLTU-nya dan itu pernah buat cucu saya itu sampai sakit parah di paru-parunya begitu. Nah itu salah satu yang bisa saya ceritakan ya terkait dengan keberadaan PLTU, bagaimana perlawanan dalam diamnya, bagaimana mereka bercerita itu sudah bagian dari perlawanan dalam diam. Terima kasih teman-teman sekalian. Kawan Biber, terima kasih. Semoga segera pulih sakitnya. Kita akan masuk pada presentasi terakhir untuk rantai ekstraktivisme yang mempromosikan dirinya sebagai energi terbarukan begitu ya. Geothermal di Flores. Jadi Flores ini dideklarasikan oleh Menteri ESDM sebagai pulau panas bumi, kebayang keseluruhan pulau itu gitu. Nah, kita akan lihat sebenarnya yang disebut sebagai praktek energi terbarukan dalam hal ini panas bumi itu apa faktanya di lapang. Kami persilakan Pater Simon untuk berbagi hasil pengamatannya di Flores, khususnya di Manggarai. Silakan, Pater. Baik, selamat pagi semua, bagi Mbak Mai untuk kesempatan ini. Kawan-kawan semua, saya ingin berbagi terkait dengan pergerakan perempuan di Flores, terutama di Pocoleok, yang menolak geotermal karena merasa akan mengancam kehidupan mereka. Pocoleok itu salah satu wilayah yang ada di Manggarai bagian selatan, merupakan satu masyarakat adat yang terdiri dari 14 kampung atau 14 komunitas adat yang mereka sebut sebagai gendang. Gendang itu satu komunitas disimbolkan dengan salah satu rumah adat mereka yang disebut dengan Baru Gendang. Lalu kemudian Pocoleok itu dikenal luas itu mulai tahun 2023, terutama ketika mereka melakukan penghadangan terhadap Bupati Manggarai yang berkunjung ke wilayah mereka untuk mensosialisasikan rencana mereka untuk melakukan pengeboran atau pengembangan panas bumi di wilayah mereka. Lalu kemudian mereka juga mengkampanyekan penolakan itu dengan berani karena mereka merasa bahwa proyek itu akan datang menghabiskan atau mengambil ruang hidup mereka dan juga merusakkan tanah dan air serta ruang-ruang yang merupakan hal yang penting bagi kehidupan mereka. Ya. Karena itu sejak kehadiran pertama kali Bupati di sana, mereka betul-betul menolak. Ini foto perempuan yang berada di garis depan untuk menolak kehadiran Bupati dengan tuntutan-tuntutan mereka di situ. Ya. Mereka kemudian berusaha untuk terus-menerus bergerak bersama laki-laki dan juga anak-anak muda mereka di sana, karena mereka merasa bahwa proyek itu akan mengancam kehidupan mereka. Sebagai salah satu wilayah proyek itu seperti tadi Mbak Mai sudah sampaikan di pengantar bahwa Flores termasuk Pocoleok itu salah satu wilayah yang menjadi pusat atau titik rencana pengembangan geotermal di Flores. Ya. Dari keputusan Menteri di tahun 2017 itu nomor 2268 ada 18 titik di seluruh Flores yang mau di Latar suara hilang.
Ya. Oke. Halo Pater. Kayaknya Pater terlempar. Atau? Halo Pater. Pater nih, Pater di Jakarta. Sudah bisa dengar? Sudah. Lanjut, Pater. Oke, koneksinya tidak stabil ini. Padahal di pusat sinyal ini. Baik, jadi itu eh, Pocoleo itu satu wilayah pengembangan dari 18 titik di seluruh Flores yang mau dibongkar untuk kepentingan panas bumi itu. Ya. Di Pocoleo sendiri ada 12 titik yang ditengarai akan dibor, tetapi dari 20 itu ada 7 yang sangat potensial, dan dari 7 itu ada 6 di wilayah adat Pocoleo itu. Ya. 6 titik yang dianggap potensial yang pasti akan dibor kalau masyarakat juga setuju. Ya. Karena itu masyarakat kemudian menolak itu dari 14 tadi ada 10 gendang atau 10 komunitas adat yang menolak kehadiran proyek itu. Ya. Jumlah mereka secara keseluruhan hampir sekitar 1.600-an orang, termasuk anak-anak. Setelah kita ambil data seluruhnya, mereka semua sepakat untuk tidak mau menerima proyek itu. Ya. Karena mereka merasa bahwa proyek itu akan berdampak buruk bagi kehidupan mereka. Ada pengalaman karena proyek titik ini ada dekat dengan salah satu proyek yang sudah berjalan, yaitu di Ulumbu, dan wilayah Pocoleo ini akan menjadi pengembangan dari Ulumbu itu. Ya. Kapasitas yang direncanakan 2 kali 20 megawatt. Ya. Dari 6 titik yang tadi saya sebutkan, jumlah kapasitasnya kurang lebih 2 kali 20 megawatt. Ya, dengan itu masyarakat merasa bahwa mereka sudah punya pengalaman terkait dengan dampak dari proyek yang sebelumnya, tidak jauh dari tempat mereka. Karena itu mereka menolak kehadiran proyek itu. Ya. Ada banyak cara yang mereka lakukan untuk menolak proyek itu, antara lain menulis komplain atau membuat komplain terhadap bank yang mendanai proyek itu, yaitu Bank Jerman. Lalu kemudian menulis surat ke pemerintah, ke bupati dan juga ke Pertanahan Nasional yang mengukur atau memetakan tanah-tanah mereka yang akan diambil, lalu kemudian juga ke Kementerian Hukum dan HAM. Semua mereka lakukan untuk supaya proyek itu tidak boleh ada di wilayah mereka. Ya. Lalu kemudian mereka juga harus menghadang perusahaan-perusahaan terus memaksa kehadiran mereka di sana. Dan karena itu perempuan dan laki-laki di wilayah itu berjuang untuk mempertahankannya dengan melakukan perlawanan, dengan istilah mereka itu aksi jaga kampung. Ya. Aksi jaga kampung itu kami catat sampai dengan Agustus kemarin itu sudah 30 kali. 30 kali, 27-nya di kampung mereka sendiri, dan 3 kali itu di kabupaten, di kota, di bupati dan juga di DPR dan juga di pertanahan. Ya. Mereka menuntut supaya pemerintah mencabut izin lokasi yang diberikan oleh pemerintah, terutama bupati, dan juga menghentikan seluruh aktivitas proyek. Ya. Dan surat-surat mereka ditanggapi baik oleh Komnas HAM dan juga oleh bank pendana. Mereka hadir di lokasi dan kemudian membuat asesmen di sana dengan hasil bahwa ada indikasi pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Ya. Dari sekian banyak aksi selain surat-surat tadi dan komplain-komplain yang mereka buat, paling tidak kami catat ada 3 kali itu yang merupakan aksi besar dan membuat perempuan harus berada di garis depan dan harus mengalami resiko itu perlakuan kekerasan terhadap mereka dan juga pelecehan-pelecehan terutama seksual terhadap mereka. Ya. Seperti yang saya catat di situ, kenapa mereka menghadang paling depan ketika aparat keamanan memaksa masuk, ya mereka menjadi sasaran. Ya. Termasuk itu penakalan atau kejahatan dari aparat keamanan yang meremas payudara mereka di kegiatan itu dan membuat mereka akhirnya harus menanggung beban psikologis yang besar dan mengadukannya itu ke Komnas HAM. Ya. Dan mereka tidak pernah merasa putus asa dengan apa yang terjadi. Jadi penghadangan sampai berkali-kali mereka lakukan. 3 diantaranya yang saya catat tadi, tanggal 27
Februari 2023, dan kemudian terakhir itu tanggal 1-2 Oktober 2024 ketika perusahaan tetap memaksa masuk untuk memasang pilar-pilar dan mau membor lahan di tanah wilayah mereka itu. Ya. Dan di situ perempuan betul menjadi orang yang sangat kuat untuk menantang proyek itu, orang terdepan, dan tidak menyerah mereka, meskipun perusahaan datang dengan aparat keamanan dalam jumlah besar. Ya. Pater, 2 Mereka menit. bertahan karena pertama perusahaan itu masuk dalam ruang hidup mereka dan juga mengambil tanah-tanah wilayah mereka. Bagi orang Pocoleo, terutama perempuan-perempuan adat di sana, tanah dan ruang hidup mereka itu adalah ibu yang selama ini sudah menghidupkan mereka. Dan untuk memperkuat mereka dalam perlawanan mereka itu, mereka mencari jalan mengembangkan pengetahuan keterampilan mereka supaya perjuangan mereka tidak boleh menimbulkan korban sampai berdarah-darah atau bahkan kehilangan nyawa. Mereka berjuang dengan prinsip tanpa kekerasan. Pendidikan mereka cari jalan studi banding di lokasi yang dianggap sudah menjadi contoh dampak buruk dari proyek itu di Mataloko, salah satu titik yang sudah berjalan juga di Flores yang menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi masyarakat lokal. Lalu kemudian juga belajar bagaimana mengembangkan kehidupan mereka dengan terus menekuni pertanian dan juga bergabung dengan koperasi yang ada di wilayah itu. Ini salah satu ya, contoh itu adalah bagaimana perempuan-perempuan belajar bersama untuk memperkuat diri dan menekuni pertanian dengan hasil seperti yang ada di gambar itu. Ya. Dan dengan cara itu mereka terus berusaha untuk menjaga dan merawat ruang hidup mereka, merawat tanah yang diwariskan oleh nenek moyang mereka, supaya nanti mereka juga bisa mewariskannya kepada anak cucu mereka. Dengan itu kami lihat bahwa mereka menjadi orang terdepan dan membuat proyek-proyek perusahaan harus mengundurkan diri. Ya, sampai sekarang sejak Oktober 2024, perusahaan akhirnya tidak bisa masuk ke wilayah itu. Dan mereka terus mengusahakan kegiatan-kegiatan pertanian, mengembangkan berbagai model kegiatan pertanian, menanam berbagai macam sayur, dan kemudian menjualnya ke pasar dan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dan untuk mendapatkan akses modal, mereka bergabung ke koperasi supaya mereka bisa melawan perusahaan dengan yang memiliki kekuatan uang dan juga kekuasaan yang seringkali menindas mereka. Dengan cara itu mereka menjadi kekuatan besar yang menjadi tandingan bagi perusahaan dengan segala kekuatannya, sehingga mereka berhasil untuk sementara ini mendorong perusahaan keluar dan tidak beraktivitas di lokasi di mana mau dikembangkan proyek panas bumi itu. Demikian cerita dari Pocoleo. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Terima kasih. Pater, terima kasih sudah berbagi kawan-kawan. Jadi bisa membayangkan saat melihat kata atau mendengar kata transisi energi, itu penting dilihat dia sebagai sebuah rerantai, tidak hanya di lokasi pembongkaran gitu ya, tetapi juga smelter, terus juga PLTU-nya, dan bisa jadi pabrik-pabrik pengolahan yang ada di Jawa, di mana kemudian meletakkan kita juga bagian dari yang mengkonsumsi itu. Kita akan masuk pada sesi tanya jawab untuk memperdalam. Ini kawan-kawan ada 5 penanya, tetapi satu penanya ada yang 3 pertanyaan. Saya ingin meminta Tommy Chandra, kawan Tommy Chandra, untuk menyampaikan 3 pertanyaan sekaligus ya. Setelah itu Kakak Nila Rumpun dan Esti, silahkan kalau tidak ingin di raise hand juga nanti bisa saya bacakan. Tommy, silahkan Tommy. Kawan-kawan yang ingin menanyakan bisa taruh di chat ya. Silakan Tommy. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Moderator, juga kepada kakak-kakak pembicara yang menurut saya keren banget ya, karena apa ya, nanti misalnya kalau ada pertanyaan yang nggak terbaca berarti mungkin karena saya tadi ketendang jadi ada pertanyaan yang hilang, 2 pertanyaan mungkin kalau nggak salah. Nah, saya ingin membacakan pertanyaan yang masih saya ingat saja ini ya, sudah di kolom pertanyaan ya Bu. Nah tadi ini yang pertama buat kakak yang di Morowali, saya itu pernah sempat hampir KKN di HIMIP kan, tapi nggak jadi. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah di sana kan ada dinamika di mana mereka punya istilah bahwa kita sejak lahir itu sudah terplot di tambang karena memang udah nggak ada
alternatif pekerjaan lain dulu. Nah, um, pertanyaan saya kayaknya ada di kolom tanya jawab nanti. Tapi intinya bagaimana dari orang kakak menggali dinamika kompleksitas perasaan mereka, bahwa misal dia bekerja di tambang karena nggak ada pilihan, tapi dia juga sebagai seorang aktivis lingkungan. Bagaimana orang kakak menanamkan perlawanan untuk orang-orang yang seperti ini, karena kan ibaratnya dalam kondisi psikologis yang kita lihat seperti di kondisi sana itu kayak terasa mustahil gitu kadang gitu loh. Nah, kemudian yang kemudian pertanyaan berikutnya dari untuk kakak-kakak PLTU Lumajang tadi, buat kakak semua, tadi kan katanya bercerita dalam melawan dalam diam. Di Afrika pernah ada pelatihan di FAO yang saya ingat untuk mengajarkan mereka menulis dan menceritakan cerita mereka. Jadi terkait bercerita ini, apakah cukup dari kita yang menangkap ceritanya saja, atau kita juga perlu merhati mereka untuk bisa menyuarakan suara mereka sendiri? Karena menurut saya suara yang disuarakan itu akan lebih original daripada suara yang disuarakan orang lain. Dan kalau iya, gimana caranya? Kemudian untuk kakak-kakak di sini semua, seringkali kan yang kita lebih kuatkan di sini kan riset sosial. Saya ngelihat kayak seringkali riset teknokrat atau riset saintek itu seringkali kayak jomplang dibandingkan, maksudnya bukan jomplang, ini kayak riset-riset itu lebih banyak bekerja di bawah kapital dan korporat. Berbeda dengan di luar negeri di mana mereka bekerja dengan akar rumput. Gimana kita mengatasi gap terkait ini? Atau sebenarnya sudah mulai banyak orang-orang saintek yang bekerja di bidang pergerakan. Kemudian untuk kakak semua, saya senang sekali webinar ini diadakan karena kita bisa melihat progres dari perjuangan ini. Kami ingin bertanya, bagaimana untuk mengerjakan pendidikan dan narasi alternatif pembangunan ini di tingkat dasar dengan catatan tidak membahayakan KRC guru. Terima kasih. Terima kasih, Tommy. Ada terutama yang dari pertanyaan buat Morowali dan PLTU juga yang lain bisa dijawab oleh kawan-kawan. Saya persilahkan Mbak Nila, apakah ingin raise hand juga atau cukup dibacakan? Ya, saya bacakan Mbak ya. Monggo. Oke, jadi meskipun nggak buka kamera. Jadi gini, untuk semua teman-teman narsum gitu ya. Jadi saya membayangkan betapa banyaknya kerusakan dan betapa dampaknya yang sangat dalam gitu ya tentang bisnis ini. Nah, di sisi lain pemerintah itu kan mengeluarkan regulasi tentang bisnis dan HAM, yang itu juga ada normanya yang sudah dikeluarkan juga, ada stranasnya juga. Bagaimana pandangan teman-teman narasumber melihat kebijakan ini, sejauh mana teman-teman optimis dengan adanya kebijakan ini bisa dioperasionalisasikan, terutama untuk memastikan hak-hak kelompok rentan dan perempuan, atau teman-teman cukup skeptis dengan adanya ini, artinya tidak cukup memadai untuk digunakan memastikan bahwa bisnis-bisnis terutama ekstraktif itu memperhatikan hak asasi manusia gitu. Kalaupun ada ruang bermanuver sebenarnya di mana kita bisa melakukan manuver atau perbaikan atau negosiasi atau advokasi dan lain sebagainya. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Nila. Yang terakhir Mbak Esti, silakan Mbak Esti, ini untuk Ya. Silakan. Ya, terima kasih ya. Sesi ini kayak cuci otak saya gitu ya, dan banyak pertanyaan muncul. Saya lagi mau menulis tentang bencana Sidoarjo ya, yang dimana tadi pertanyaan saya untuk Mas Wahyu yang menyatakan satu desa atau hilang, dan ini mirip dengan bencana Sidoarjo ya, ada berapa desa hilang dan peradabannya hilang gitu. Jadi dan dari bencana Sidoarjo ini kan persoalannya mengambang ya. Kita tidak pernah belajar dari bencana yang terjadi, karena itu saya mau memulai dengan belajar dari bencana. Karena itu dibandingkan dengan Sidoarjo, pembelajaran apa yang bisa kita petik. Lalu yang kedua, kalau saya bisa dibantu karena saya bersama Gus Durian Surabaya mau mulai mengumpulkan data-data yang ada untuk basis gerakan yang akan dilakukan. Terima kasih. Baik, sesi pertama kita minta narasumber untuk menjawab. Morowali, tentang benarkah sih ini hanya karena tidak ada alternatif sehingga bekerja di tambang gitu ya. Terus untuk yang Jawa Timur, apakah cukup menangkap, tapi bagaimana dengan memfasilitasi perempuan menulis, misalnya termasuk tadi dari Mbak Esti ya tentang
Lapindo keterhubungannya, dan apakah bisnis and human right yang sifatnya masih belum binding ya, jadi sukarela, itu memberikan harapan terhadap penegakan HAM pada wilayah-wilayah tersebut. Saya persilakan yang lain, nanti kawan-kawan bisa jawab semuanya untuk bisnis and human right. Boleh Taufik dulu atau Biber dulu, silakan. Iya, Mbak, saya boleh, Mbak. Silakan. Pertanyaan yang pertama. Ya, menjawab dari pertanyaan Mas Tommy tadi soal bagaimana ada tiada pilihan soal lapangan pekerjaan. Situasi di lapangan yang selama ini kita lihat dalam praktek hilirisasi industri nikel ini, sebenarnya satu, ada pola menghilangkan lapangan pekerjaan. Pola menghilangkan lapangan pekerjaan seperti contoh tanah diambil, dirampas, dihancurkan misalnya di beberapa desa di wilayah Morowali, di wilayah hulunya ditambang, di wilayah hilir itu ada kegiatan areal pertanian, dan itu yang terdampak. Nah, pola yang digunakan ini kalau mau dibilang masyarakat tidak ada pilihan lain, sebenarnya mereka ada pilihan dengan bertani. Hanya memang lahan pertaniannya dihancurkan oleh kegiatan pertambangan di wilayah hulu, dan di wilayah hilir kegiatan hilirisasi nikelnya. Nah, begitupun di wilayah-wilayah pesisir, masyarakat di wilayah pesisir juga harus kehilangan mata pencarian mereka karena dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan penambangan di hulu dan pemurnian di hilir. Hasil akhir limbah yang dihasilkan itu dibuang ke wilayah pesisir. Nah, di satu desa ada yang namanya Dusun Patupia, ada seorang nelayan di situ. Dia sudah tidak bisa jadi nelayan lagi, jadi ini karena wilayah ruang tangkapnya itu dihancurkan oleh limbah-limbah PLTU, kemudian limbah tambang di wilayah hulu. Jadi mau kita bilang bahwa tidak ada pilihan, pekerjaan itu sebenarnya diciptakan oleh kegiatan ekstraktivisme ini di kampung-kampung. Itu yang pertama kalau kita melihat bagaimana pola yang terjadi dalam penciptaan penghilangan pekerjaan bagi masyarakat lingkar tambang maupun lingkar kawasan industri nikel. Nah, banyak praktek itu terjadi di wilayah itu, sehingga memang orang tidak ada pilihan lain kalau dia tidak mau bekerja di tambang. Belum lagi praktek yang buruk terjadi dalam birokrasi kita, menempatkan izin-izin tambang itu terlebih dahulu mencaplok kehidupan warga di kampung-kampung, sehingga memang mereka seolah-olah tidak ada pilihan ketika tidak ada pilihan untuk menolak, karena ketika pilihannya menolak, ancamannya adalah kriminalisasi dan ancamannya intimidasi. Nah, itu situasi yang terjadi di Tapak. Sebenarnya pilihan pekerjaan ada, bertani, hanya memang pilihan itu dimatikan dengan kegiatan ekstraktivisme yang terjadi, khususnya kegiatan tambang di wilayah hulu dan wilayah hilir. Ya, di berikutnya pertanyaan yang saya mau langsung jawab mungkin, Mbak, pertanyaan yang kedua soal bisnis dan HAM. Nah, saya kira bisnis dan HAM yang sering disampaikan oleh pemerintah saat ini, saya kira itu tidak berjalan efektif di Tapak. Justru intensitas investasi itu investasi yang datang itu justru tidak menghormati hak asasi, bahkan tidak mengikuti regulasi yang ada sebagaimana yang sudah dibuat oleh aturannya. Nah, sehingga memang hampir
tidak ada pilihan lain, alternatif kita adalah bagaimana menyusun kembali proses ini. Yang kemudian yang kedua Mbak, dari proses yang terjadi banyak laporan-laporan yang kita laporkan bahwa ini bisnis ini adalah bagian dari praktek pelanggaran hak asasi manusia di lapangan, itu dilaporkan ke Komnas HAM misalnya, ya hasil akhirnya hanya rekomendasi. Rekomendasinya itu bisa dijalankan atau tidak. Nah, itu yang menjadi problem juga di kita soal bagaimana praktek pelanggaran hak asasi, kemudian bisnis itu tidak menghormati soal hak asasi manusia yang ada di lapak. Nah, itu Mbak tambahan dari saya. Terima kasih. Silakan, Biber. Oke, terima kasih. Ya, terkait dengan yang tadi itu di Python Probolinggo ya, akan lebih kuat memang jika teman-teman perempuan yang bercerita secara langsung. Tetapi ada satu kondisi yang mungkin perlu saya ceritakan di sini. Tidak semua perempuan di Python ini memiliki keberanian untuk bercerita secara vulgar ataupun secara nyata begitu. Karena ada beberapa konteks terutama misal di kelompok nelayan, bahkan ketika kita wawancara, mereka itu memberikan satu aba-aba. Bentar saya tanya ke suami saya dulu, apakah diperbolehkan atau tidak begitu. Sehingga apa? Sehingga kami pun pelan-pelan begitu untuk mendatangi mereka, berkenalan dengan suaminya, dan memang salah satunya juga melakukan pelatihan-pelatihan terkait dengan bercerita begitu. Ya meskipun masih mayoritas rata-rata yang ikut adalah untuk yang warga sekitar ya, yang berusia 35 tahun ke atas adalah laki-laki. Tapi yang kelompok-kelompok muda ini sudah ada juga teman-teman perempuan, dengan harapan di tahun depan kita mulai melakukan satu proyek di mana proyek itu adalah warga menulis untuk dirinya sendiri. Harapan kami seperti itu. Jadi mengapa kalau kita advokasi di Python itu tidak setahun 2 tahun, tapi kita berpikirnya adalah secara jangka pendek adalah 5 tahun. Karena kita tahu bagaimana kondisi sosial di sana itu sudah sangat parah begitu, dan sudah cukup mengakar. Bahkan untuk bilang bahwasanya oh ini debu karena PLTU itu aja mereka tidak berani bicara gitu. Tentu perlu proses waktu yang cukup panjang untuk bagaimana mengembalikan lagi keberanian dan kesadaran mereka terkait dengan itu. Tentu kami sangat suka suka jika mereka mau bercerita sendiri, karena itu akan menambah cerita, akan menambah kekuatan dari apa yang mereka ceritakan. Tapi perlu proses pelan-pelan yang mana itu harus berangkat dari keberanian mereka sendiri, bukan keberanian eksternal yang sifatnya sementara, tapi harus keberanian internal yang sifatnya itu jangka panjang. Kedua, terkait dengan bisnis dan hak asasi manusia, tentu gimana ya, kalau kita bicara bisnis dan hak asasi manusia tentu kompleks banget ya isu ini gitu. Tapi yang paling penting di sini adalah implementasinya, sama kayak Taufik sih, implementasinya yang masih belum. Misal penerapan prinsip FPIC, terus penerapan dalam hal ini misal dana-dana pemulihan itu memang tidak digunakan secara masif gitu. Seringkali ketika terjadi masalah apapun itu solusinya adalah CSR. Artinya itu kan masih tidak bisa melihat bahwasanya oke, permasalahan sosial lingkungan di wilayah dekat dengan korporasi itu mereka melihatnya hanya CSR, dan itu menunjukkan kalau mereka itu pelit begitu dalam hal itu. Artinya mereka masih belum bisa melihat bahwasanya persoalan itu secara utuh, secara menyeluruh, bahwasanya ketika membangun mereka juga harus minta persetujuan, ketika sudah terbangun mereka pun juga harus jujur gitu bahwasanya ada dana ini, dana itu, dan lain-lainnya untuk di sekitar corporate unit produksi mereka. Tapi ini jarang terjadi. Yang kita kenal hanya sebatas CSR saja. Berarti ini bentuk manipulasi sebenarnya dari perusahaan untuk apa? Untuk dia mau untungnya sendiri seperti itu. Ketiga, untuk BSD tentu sebenarnya hampir sama konteksnya Bu, cuma berbeda begitu. Kalau yang ini itu lebih ke di Python itu lebih ke mereka dirampas begitu ataupun digusur untuk pembangunan pembangkit listrik yang dikatakan sebagai paling vital dan urgent untuk kita semua. Kalau yang di Lapindo adalah dampak dari bagaimana penerapan
salah penerapan tambang yang tidak sesuai begitu. Pertama adalah pemberian izin yang tidak sesuai terutama di kawasan yang rentan dan rawan. Tapi memang Porong itu memang ceritanya panjang banget begitu, dan mungkin Bu Esti mungkin perlu bisa berkomunikasi, bisa bertemu dengan Mbak Har dan lain-lain untuk banyak dapat cerita begitu, terutama warga sana begitu, untuk dapat cerita secara utuh, dapat juga bertemu dengan ada Eko dan teman-teman yang lainnya yang siap bercerita terkait dengan situasi dan kondisi di Lapindo. Terima kasih mungkin. Oke, terima kasih. Silakan Pater dan Judika untuk merespon bisnis and human right dan juga tadi pendidikan kali ya. Bagaimana melakukan pendidikan? Silakan. Baik, Ya. pertama terkait dengan bagaimana perempuan menyuarakan apa yang mereka perjuangkan itu baik secara tertulis maupun lisan. Ya. Dari pengalaman kami di lapangan, kita memperkuat perempuan setelah mereka betul menyadari bahwa ada masalah di dalam kehidupan mereka. Dan kita mendorong mereka untuk mereka menyuarakan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami. Dan itu pengalaman kami sangat efektif ketika perempuan sendiri yang bersuara. Di beberapa proyek besar di sini, tambang di tahun-tahun 2000-an, kemudian sekarang di 2019 sampai sekarang itu berkaitan dengan panas bumi, itu justru semuanya berhenti karena perempuan yang berbicara. Mereka bisa pergi sampai ke luar negeri untuk men-sharingkan pengalaman mereka. Ya. Jadi perempuan-perempuan di Flores, terutama di wilayah dampingan kami, termasuk juga terakhir di Pocoleok ini, mereka sendiri yang mengungkapkan apa yang mereka alami. Ya. Saya ingat waktu orang Bank Dunia datang bertemu dengan masyarakat di Wayasano, salah satu titik panas bumi yang juga baru berhenti, tidak ada operasi. Kemudian juga di Pocoleok sekarang, itu perempuannya yang sangat keras bersuara menentang kehadiran proyek itu dan mengungkapkan apa yang mereka alami atau akan mereka alami ketika proyek itu dijalankan. Perempuanlah yang bercerita tentang apa yang mereka rasakan dan mereka alami. Itu pengalaman kami di sini. Memang sampai sekarang belum ada cerita yang ditulis dengan baik karena kami juga menolong banyak kelompok. Tetapi dari pengalaman saya, ketika perempuan sendiri yang bercerita tentang apa yang mereka rasakan, jauh lebih efektif dan bisa mendorong perusahaan itu keluar dari wilayah kelola mereka. Yang kedua terkait dengan bisnis dan HAM. Ya, memang kalau kita lihat dari segi aturan dan juga apa yang ditulis dalam dokumen itu kalau dipelajari dengan baik, sebenarnya itu bagus sekali kita pakai sebagai alat untuk membantu masyarakat melakukan komplain-komplain dan memperjuangkan hak-hak mereka. Kita tahu bahwa perusahaan tidak akan sepenuhnya, bahkan tidak pernah akan mengikuti apa yang ditulis dalam dokumen terkait bisnis dan hak asasi manusia. Karena itu banyak pelanggaran terjadi di dalam kegiatan perusahaan-perusahaan itu. Ya. Kami sendiri belajar terkait dengan ini beberapa tahun yang lalu dan akhirnya kita menolong masyarakat dengan cara mendorong mereka untuk menulis komplain-komplain terhadap lembaga-lembaga yang mendukung kehadiran proyek-proyek itu, seperti kepada Bank Dunia di tahun 2019-2020, kemudian kemarin dengan Bank Jerman yang mendanai proyek di Pocoleok. Kita menolong dengan melihat standar-standar yang ditulis dalam bisnis dan hak asasi manusia, lalu meminta masyarakat untuk menulis apa yang mereka alami itu, membuat komplain terhadap lembaga dana supaya menghentikan proyek yang masuk ke wilayah mereka. Jadi mungkin tidak efektif bagi perusahaan karena mereka tidak akan mentaati itu. Ya, mereka akan melanggar dan memaksa masuk dengan pikiran bahwa itu tidak melanggar hak asasi manusia dan mereka sudah mengikuti proses semua. Tapi ketika kita pasang standar dalam dokumen itu mengenai bisnis dan hak asasi manusia, ada banyak pelanggaran terjadi di masyarakat. Ya. Karena itu memang kita memakai dokumen itu untuk menilai kerja-kerja perusahaan di lapangan dan meminta masyarakat untuk menuliskan keberatan terhadap kehadiran proyek di wilayah mereka. Jadi kami tidak melihat itu apakah itu baik atau buruk, tapi kami memanfaatkan dokumen itu untuk menolong masyarakat supaya mereka bisa tahu jalan bagaimana membuat keberatan terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar hak mereka. Kira-kira itu yang saya bisa sampaikan, Pak Mai dan teman-teman. Tidak bisa satu resep ya, Pater ya, menggabungkan beberapa resep tadi.
gitu ya. Oke, baik. Judika silahkan. Ya Mbak, mungkin saya sedikit sih Mbak soal bisnis dan HAM. Kalau kita berangkat dari situasi Kalimantan Timur, misalnya dari 1.404 izin yang mengkapling wilayah daratan Kalimantan Timur yang seluas 12,7 juta hektar, itu hampir setengahnya itu dikapling oleh konsesi perusahaan pertambangan batu bara, dan izin-izin itu hadir di sana bisa dipastikan hampir sepenuhnya itu melalui mekanisme pelanggaran HAM gitu yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lewat tangan negara itu. Karena banyak sekali bukti dan fakta yang kita temukan di lapangan ketika perusahaan itu masuk ke lingkungan masyarakat atau yang berdampingan langsung dengan desa-desa yang ada di sini gitu, yang ada di Kalimantan Timur, mereka sejak awal tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah diajak untuk bicara mengenai kesepakatan mereka atau kesediaan mereka tentang perusahaan itu hadir di desa-desa mereka gitu. Itu tidak pernah. Bahkan ada banyak sekali bukti yang tertuang bahwa ada manipulasi tanda tangan kesepakatan masyarakat tentang hadirnya usaha pertambangan di desa-desa di Kalimantan Timur. Jadi ada hak-hak yang diambil, ada hak-hak yang dirampas. Dan ketika masyarakat protes, itu pun juga dijawab dengan aktivitas-aktivitas pelanggaran HAM dengan kekerasan, intimidasi, juga itu dilakukan, dan itu fakta di seluruh kabupaten kota yang ada di sini. Begitu juga dengan situasi warisan lubang yang hampir 44 mungkin bisa dipastikan 44.000 lubang menganga dan akan diwariskan di Provinsi Kalimantan Timur gitu. Dan dia juga telah menelan korban jiwa sebanyak 55 korban mati tenggelam di bekas lubang tambang yang sampai hari ini tidak ada penegakan HAM yang dilakukan oleh negara dan penindakan tegas yang dilakukan negara terhadap perusahaan-perusahaan yang telah mewariskan lubang-lubang tersebut. Bisa kita bayangkan ada banyak sekali pelanggaran, ada banyak sekali tangisan yang dirasakan oleh keluarga-keluarga yang kehilangan anaknya, tapi tidak ada keadilan, tidak ada statement negara yang menunjukkan bahwa kematian itu atas dasar pelanggaran HAM yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi bisa kami pastikan bahwa bisnis dan HAM atau penegakan HAM di dalam ruang-ruang industri seperti Kalimantan yang taubahnya sebagai planet tata suryanya industri ekstraktif itu kan juga tidak berlaku sama sekali gitu buat kami di sini di Kalimantan Timur. Mungkin itu sih Mbak kalau dari saya soal bisnis dan HAM ini. Ya, baik. Kawan-kawan semoga menjawab. Kita masih punya sedikit lagi, sekitar 10 menit begitu ya. Terima kasih kawan Dedi Kristanto dari Stop Hong Kong yang memberikan pendapatnya. Kawan-kawan bisa klik Q&A ya untuk melihat tanggapan kawan Dedi. Tadi ada kawan Muazim MW, apakah masih akan raise hand? Terus juga ada Indri Suparno yang kawan-kawan tolong baca di chat bagaimana merawat agensi perempuan dalam perjuangan dan juga bagaimana mencegah agar tidak berkelanjutan gitu ya. Saya rasa sebagian juga tadi sempat dijawab. Kawan Muazim silakan, boleh spesifik kepada siapa pertanyaannya karena waktu kita nggak banyak. Ya, terima kasih. Mungkin bisa untuk semuanya pertanyaan ini. Kita tahu bahwa di rezim ini, rezim yang komodifikasi, rezim yang ekstraktif, rezim yang berdalih gitu, memajukan ekonomi dengan industri ekstraktif ini. Tetapi pertanyaan saya, apakah ada counter narasi yang menggunakan kacamata ekonomi atau analis ekonomi dalam melihat kerugian yang ditimbulkan di rantai industri ekstraktif ini? Misalnya sederhananya begini. Siapa yang diuntungkan dari proses ekstraktif ini gitu. Misalnya perusahaan berapa dan berapa yang ke negara dan berapa yang diterima langsung dari masyarakat. Itu pertama secara besar. Terus kemudian ada analisis lain, itu misalnya kerugian yang ditimbulkan dari rantai pasok ini. Misalnya kemudian atas ruang ekonomi yang hilang, ruang ekologis yang rusak, dan juga kalau kita hitung besarannya pakai kacamata ekonomi sekian. Jadi yang saya maksud bahwa kita pengen melihat ternyata narasi yang dibangun negara itu salah total gitu. Bagaimanapun sejarahnya industri ekstraktif secara ekonomi malah justru merugikan negara dan merugikan kita gitu, manusia yang ada, lingkungan yang ada, ruang hidup yang ada, begitu Mbak. Baik, jadi narasi tanding apa gitu ya. Sebenarnya kawan-kawan sampaikan tadi adalah juga
spot-spot narasi tanding ya tentang ruang hidup yang hilang, begitu juga pemiskinan tadi juga sudah disebutkan. Saya sekaligus ingin membaca pertanyaan tadi ya, bagaimana merawat kawan-kawan merawat agensi perempuan. Terus juga bagaimana mencegahnya terjadi, ini mungkin juga satu narasi tanding juga yang perlu disampaikan. Dan bentuk-bentuk pendekatannya seperti apa. Silahkan kawan-kawan, tanpa mengulang jawaban kawan-kawan tadi yang bisa kita framing juga sebagai narasi tanding. Ada yang ingin merespon? Silahkan. Baik, mungkin saya lebih dulu ya, Mbak Mai. Mari, mari. Ya, terkait dengan pertanyaan tadi, memang tidak ada keuntungan apapun dalam industri ekstraktif seperti itu. Pengalaman kami di tambang di tahun 2000-an awal dan kemudian sekarang dengan panas bumi, itu justru kerugian yang paling besar itu diderita oleh masyarakat lokal setempat. Dan itu tidak ada keuntungan apapun bagi masyarakat setempat ketika mereka masuk dan melakukan kegiatan di sana. Dan karena itu kita melakukan beberapa hal untuk memperkuat masyarakat di lokasi yang akan dilakukan kegiatan proyek itu. Ya. Tadi juga di dalam presentasi saya menampilkan beberapa gambar. Di sana ada perempuan-perempuan yang mengurus sayur dan hasilnya pertama-tama memang kita dorong untuk kepentingan mereka, lalu kemudian yang selebihnya dijual. Lalu kita dorong mereka juga masuk bergabung dengan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Misalnya koperasi itu salah satu cara kami untuk memperkuat dan mengorganisir masyarakat di wilayah-wilayah krisis sumber daya alam seperti yang di Pocoleok maupun di Waisano dan juga di wilayah tambang di Flores di sini beberapa tahun yang silam. Jadi kami melakukan kegiatan-kegiatan bersama mereka, memperkuat apa yang sudah ada pada mereka dengan berbagai pendidikan dan penyadaran, berbagi pengalaman dengan kelompok-kelompok korban yang lain, sehingga mereka saling memperkuat. Dengan itu kami lihat perempuan-perempuan kami di wilayah-wilayah yang sekarang menjadi sasaran proyek itu sangat kuat untuk mendorong sehingga perusahaan-perusahaan sekarang itu tidak bisa beraktivitas di lokasi yang mereka mau lakukan kegiatan itu. Ya. Jadi koperasi, kemudian menekuni kegiatan pertanian mereka, kita dorong dengan beberapa tambahan teknologi, lalu juga berbagi pengalaman dengan para korban di tempat yang lain. Itu langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga kekuatan perempuan itu dan merawat supaya perjuangan mereka tetap kuat. Itu yang bisa kami lakukan dan yang sekarang sedang berlangsung di Pocoleok, di Waisano, dan juga beberapa wilayah tambang yang lain yang ada di Flores. Terima kasih. Jadi untuk teman-teman, semua kegiatan tadi artinya seluruh perusahaan tambang sudah hilang di tahun 2014. Kemudian perusahaan panas bumi ini sekarang tidak ada aktivitas sama sekali. Di Waisano yang di tahun 2019 sampai 2022, itu akhirnya juga harus berhenti dan keluar, tidak ada pengeboran. Kemudian juga di Pocoleok sekarang, masyarakat tetap bertahan, apapun caranya, perusahaan maupun pemerintah, kami tetap akan tunggu di lokasi. Jadi itu yang sikap masyarakat, sehingga akhirnya pemerintah, bank pendana dari Jerman itu akhirnya juga harus dengan logo mengatakan bahwa kami menghargai dan menghormati keputusan masyarakat. Jadi itu akhirnya mereka paling tidak untuk sementara ini mereka berhasil mendorong perusahaan keluar. Jadi itu yang terjadi di Flores. Terima kasih. Terima kasih, Pater. Kawan-kawan silakan yang lain menjawab tentang narasi tanding tadi dan merawat agensi perempuan. Taufik, Judika, dan Biber, silakan. Ada yang ingin merespon? Tentang narasi tanding ada kawan-kawan? Ya Mbak, oke. Kalau aku sih masuk ke ini dulu Mbak tadi soal menghitung kerugian itu ya, soal industri ekstraktif ini Mbak, khususnya pertambangan batu bara. Jadi di dalam beberapa waktu ini kan kita selalu melihat tuh negara selalu menampilkan bagaimana kerugian negara akibat banyak atau maraknya aktivitas-aktivitas yang melanggar dari perusahaan-perusahaan ekstraktif ini. Tapi kan sialnya tuh nggak pernah tuh negara menghitung kerugian yang dialami secara langsung oleh masyarakat dari sisi ruang ekonominya. Nah, yang dihitung tuh selalu soal pendapatan negara yang
tidak masuk gitu kan ke negara, ke kas negara gitu. Tapi negara itu tidak pernah melihat secara langsung bagaimana kerugian atau penurunan pendapatan yang dialami oleh masyarakat di sekitar tambang. Dan ini menjadi satu fenomena yang bisa kita buktikan memang bahwa negara tidak peduli sama sekali dengan kehidupan masyarakat yang ada di sekitar tambang itu tadi gitu. Apalagi untuk mengkonter narasi itu juga memang penting dan merawat terutama di kelompok perempuan agar mereka juga sadar bahwa negara sebenarnya tidak berpihak. Dan ada banyak sekali teman-teman kami di kampung-kampung dari kelompok ibu-ibu atau perempuan yang juga masih solid hari ini, terutama di tempat yang terbaru kita berkenalan dengan mereka beberapa tahun ini seperti di Muara Kate, Batu Kajang yang mungkin juga sangat familiar oleh teman-teman. Di sana cerita tentang tokoh adat yang dibunuh, masih dalam dugaan kita itu bagian dari rencana skenario orang-orang perusahaan yang merasa terganggu aktivitasnya akibat itu tadi aktivitas perusahaan itu terganggu produksinya gitu karena penolakan yang dilakukan oleh masyarakat dan kelompok ibu-ibu. Dan bahkan ibu-ibu itu dengan lantang dan beraninya menyetop secara langsung, memblokade jalan gitu. Dan itu juga memang nggak instan gitu. Ada butuh proses juga untuk meyakinkan satu sama lain di kelompok perempuan-perempuan atau ibu-ibu yang ada di Batu Kajang, ada di desanya di sini juga namanya Desa Sumbersari gitu dan Merangan. Mereka itu butuh usaha juga, champion-championnya itu untuk merawat itu, mengajak mereka selalu ikut berkegiatan di berbagai aktivitas-aktivitas sosial di kampung gitu. Dan memang tantangannya selalu ada, pasti ada selalu benalu di dalam gerakan-gerakan tersebut. Tapi untuk saat ini, alhamdulillah masyarakat itu juga masih tetap solid dan kuat gitu. Dan balik lagi ke yang awal tadi soal ruang ekonomi. Jadi kami juga bisa meyakinkan menyatakan bahwa tidak ada ekonomi masyarakat yang sejahtera yang berdampingan langsung dengan tambang. Saya bisa pastikan di Kalimantan Timur dan teman-teman boleh cek secara langsung di Kalimantan Timur. Dengan banyak atau ribuan izin yang ada di Kalimantan Timur, sejumlah 1.404 izin tadi, itu tidak ada satupun desa yang makmur, yang sejahtera, yang bertahan nilai sosial ekonomi dan kebudayaannya, itu karena hadirnya tambang di sekeliling desa mereka gitu. Mungkin itu Mbak. Baik, Taufik dan Biber mau menyampaikan tentang narasi tanding tadi dan juga merawat agensi perempuan, silakan. Masih ada di sini kah? Taufik, boleh Taufik? Saya tidak tahu masih ada di sini kah Taufik. Oke, kawan-kawan, silakan. Biber. Iya, tentu sangat menarik ya terkait dengan narasi tanding tadi yang disampaikan begitu. Apalagi ngecek secara kuantitatif khususnya terkait dengan dampaknya yang memang terutama ngecek dari peta aktornya. Namun memang dibutuhkan juga ketelitian dan ketekunan begitu untuk ngecek hal tersebut karena tidak semua data itu akan tersedia dan tidak semua hal itu akan disampaikan begitu karena juga membutuhkan waktu yang cukup lumayan begitu karena kita tahu begitu data semisal berapa konsumsi batu bara lalu berapa penghasilannya dan lain-lain itu kan data yang cukup tertutup gitu dan itu menjadi tantangannya seperti itu. Lalu kalau kita bicara terkait dengan narasi tanding memang perlu begitu berkolaborasi dengan teman-teman yang memang fokus di ekonomi khususnya seperti kemarin mungkin yang sudah mulai masuk gitu teman-teman Selios gitu kita bisa dorong gitu untuk riset bersama ataupun membuat satu kajian bersama yang memang fokus dalam konteks ekonominya begitu karena itu akan lebih menarik karena karena salah satu yang kami temukan salah satunya juga perpindahan dari mata pencarian lama ke mata pencarian baru bahkan ketika dipensiunkan itu nanti pun juga akan jadi masalah terutama di PLTU Python ya karena menjadi masalah karena salah satunya yang terimbas ketika PLTU ditutup itu juga warung-warung kecil pinggir jalan yang itu juga hasil dari transformasi perubahan pekerjaan
dari yang sebelumnya belum ada PLTU, lalu ada PLTU dan ada PLTU begitu. Dan itu memang kompleks banget, Mas. Jadi kalau kita bicara Python, kalau dipensiunkan, itu yang terdampak bukan pekerjanya saja, tapi juga penyedia kos-kosan, warung-warung makan, itu. Tentu butuh kolaborasi dengan teman-teman yang memahami tersebut dan kita perkuat dengan narasi-narasi yang kita temukan, cerita-cerita yang kita temukan, apalagi kemampuan teman-teman Wali Jatim ini kan di konteks komunikasi dengan warga dan kemampuan di observasi lapangan gitu. Tentu akan lebih kuat lagi ketika ada teman-teman yang mampu membuat satu narasi di konteks sosial ekonomi yang untuk memperkuat catatan kita. Seperti itu sih. Terima kasih. Terima kasih, Biber. Taufik, apakah ingin menyampaikan tanggapan? Oke, kawan-kawan, kalau Taufik tidak menyampaikan berarti diskusi ini penting sekali saat ada dua yang setidaknya kita bisa, semoga bisa dibawa pulang gitu ya. Yang pertama tadi beberapa kali itu disebutkan tentang transisi energi dan hubungannya dengan hilirisasi, di mana penting sekali melihat hilirisasi ini tidak hanya dia penting dilihat sebagai sebuah rantai gitu ya, dari proses penggalian, terus juga pengangkutan, pengolahan lewat smelter, pembakaran batu bara sampai kepada konsumen gitu. Jadi kita sedang tidak membicarakan mereka, tetapi juga kita di mana kita ada di rantai ekstraktivisme tadi. Ini mungkin akan jadi percakapan ke depan bagaimana sebagai konsumen kita juga menjadi bagian perlawanan, tidak hanya bicara di Sulteng atau tempat-tempat tadi yang disebutkan yang presentasi, tapi juga kita sebagai konsumen. Yang kedua adalah tentang narasi perlawanan sehari-hari perempuan. Tadi perempuan ternyata tidak hanya menghadapi tantangan ya, tetapi juga relasi kuasa berlapis. Jadi tidak hanya melawan pemerintah ataupun korporasi, tetapi juga relasi kuasa dalam gender, dalam skala keluarga, dalam masyarakat begitu, yang kemudian memberikan tantangan kepada kita bagaimana merawat agensi perempuan. Dengan Pater Simon tadi menyebutkan perlu ada sesuatu yang terus-menerus gitu ya, berkaitan dengan penguatan kapasitas, pendidikan, dan seterusnya. Begitu kira-kira kawan-kawan, dan juga rerantai ini kemudian mempertemukan tidak hanya masyarakat sekitar tambang yang jadi korban, tetapi juga persoalan-persoalan buruh yang memang tidak banyak diulas di pertemuan ini, tetapi rerantai ini kemudian membuka hubungan-hubungan baru gitu ya. Bagaimana bahwa ekonomi itu tidak berdiri sendiri, harusnya sebagai narasi tanding. Perlu kita perlengkapi bagaimana ekonomi yang ekstraktif ini kemudian juga membunuh ekonomi-ekonomi lain yang tradisional, itu bagian dari praktek-praktek budaya begitu ya, sosial masyarakat setempat. Saya rasa itu. Terima kasih buat Mbak Dewi Nova tentang tanggapannya. Mohon maaf Tommy Chandra ya, karena waktunya sudah habis. Kawan-kawan, terima kasih sudah terlibat dalam diskusi yang bernas ini. Juga kawan-kawan narasumber dan juga penyelenggara, saya kembalikan kepada Mas Farid untuk menutup acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mengunjungi Waalaikumsalam. untuk mendapatkan bahan-bahan yang tadi didiskusikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Siti Maimunah atau Mbak Mai dan tim untuk diskusi yang bernas ini ya, tentang ekstraktivisme dan agensi perempuan atau perlawanan perempuan. Karena waktu kita nggak bisa banyak berdiskusi lebih panjang. Semoga ini akan jadi diskusi awal untuk diskusi-diskusi lebih lanjut ya. Karena saya yakin teman-teman di luar Mama Aleta dan tim banyak sekali yang memerlukan informasi ini. Sebelum ditutup, saya ingin mengundang teman-teman untuk berfoto bersama sebagai dokumentasi. Yang berkenan membuka kameranya, silahkan. Ada 2 layar. Saya mulai. Kalau udah siap. Oke, udah siap semua. Layar pertama, 1, 2, 3. Oke. 1 layar lagi. 1,
2, 3. Oke, terima kasih sekali lagi untuk diskusi ini. Selanjutnya, sebelum saya tutup, saya juga mengundang teman-teman di sini untuk bergabung di sesi setelah ini. Ada 2 sesi, silahkan cek link Zoom-nya, baik di Google Site atau di program. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri, saya stop dulu recording.